Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang politik di dalam negeri yang paling terkini. Dan di dalam video kali ini saya coba akan memperlihatkan pernyataan dari kesaksian pengamat politik atau direktur Indobarometer Muhammad Hodari, atau orang biasa sapa dengan Mr. Q, dan politisi senior yaitu mantan dari Partai Nasdem, Zulfan Lindan, yang mengatakan mengenai hubungan antara Prabowo dan Jokowi serta pembawaan Presiden Jokowi yang langkah dan gesturnya sulit untuk ditebak oleh para elit-elit politik yang ada di Indonesia ini. Oke, kita langsung aja cek videonya. Seorang Jokowi pilihannya untuk calon presiden tuh cuma satu gitu loh. Atau misalnya bahkan begini, dia sebetulnya sedang mencerminkan, dia sedang berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, dia suruh sendiri bahwa dipikirnya ide dia kepada Jokowi itu satu-satunya gitu. Padahal ada orang lain juga yang datang dengan ide yang lain. Apalagi kalau dia udah lihat Jokowi sambil nunduk sambil nyatet-nyatet dia ngomong. Nah, suruh sendiri kan. Wah, dia mendengarkan. Iya, itu dia. Misalnya kita dipanggil nih berempat gitu kan. Budi udah ngomong, saya udah ngomong, Bang Zulfan udah ngomong, terakhir ada Mr. Q dia ngomong bubar. Budi ini harus berpikir omongannya udah di jejaknya dihapus Mr. Q gitu, harusnya kayak gitu ya. Iya, bukan berempat. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan dia punya ketemu 4 orang, itu ketemunya one on one. Jadi ketemu dengan Budi dulu, habis itu Ya, ketemu itu, dengan maksudnya. Ari kan gitu kan. Bang Ketemu Zulfan. dengan Bang Zul, lalu ketemu dengan saya misalnya gitu. Tapi seringkali begini sebenarnya, bahkan kita tuh nggak tahu dia ketemu dengan siapa, berapa orang. Nah, dalam situasi sebegitu kita jangan pernah sure sendiri bahwa masukan kita, usulan kita itu adalah yang paling benar dan yang paling akan diikuti. Meskipun Pak Jokowi menunjukkan semua gestur Ya. yang bisa membuat kita sur. Ya itu kan apresiasi beliau. Tapi memang Itu beliau paling jago tuh ya. Pak, memang pembawaannya kan begitu. Kami kan waktu makan malam di Kendari kemarin itu di Cafe Bakau itu, waktu kunjungan dengan Pak Jokowi, itu kan semua kan ada agenda berikutnya. Ini makan malam ada yang nyanyi gitu, Bang. Agenda berikutnya, Pak, kata Pak Mensesnek gitu. Kita udah berdiri kan, Pak Mensesnek ngomong kan, Pak Jokowi belum berdiri. Tunggu sebentar, lagunya belum selesai. Ya menurut saya sih itu ya memang beliau hatinya halus ya, mengapresiasi orang yang lagi nyanyi gitu. Jadi mencatat, ya mungkin idenya menarik gitu. Kemudian memperhatikan, ya memang harus memperhatikan. Tapi kan akan ada masa di mana dia mempertimbangkan semua masukan dan usulan itu, diolah dulu. Pak Jokowi itu pakai pendekatan orang baca Quran. Oh gimana tuh, Bang? Ya kan belum sadaqallahul azim, jangan pindah dulu dong. Oh iya. Begitu juga nyanyi kan belum Belum selesai. Mungkin dia sembunyikan orang baca Quran. Ini baru lagi. Ini versi HMI, membaca Jokowi versi HMI, Bang. Iya kan, sadaqallahul azim. Nah, baru Pak Jokowi ya udah jalan. Iya, betul. Setelah pemilu ini dan di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi akan sadaqallahul azim. Udah menuju sadaqallah Tentu kalau bicara masa jabatan ya selesai. Tetapi kalau bicara Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, kalau saya lebih mengatakan ini harapan ya, harapan kita Pak Jokowi, harapan saya, jangan kita, harapan saya Pak Jokowi tetap menjaga agenda Indonesia Emas, Indonesia Maju, karena Indonesia Emas, Indonesia Maju itu kan tidak mungkin selesai dan memang belum selesai dalam 10 tahun pemerintahannya. Kalau kita bicara timeline Indonesia Maju 2045, berarti masih sekitar 20 tahun lagi. Ya harapannya Pak Jokowi tetap mengawal proses itu, jangan dilepas, karena kalau dilepas ya pertama tidak akan tercapai. Yang kedua memang taruhannya sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Sebelum bicara Indonesia Emas 2045, hemat saya taruhan yang pertama ini adalah soal bonus demografi. Bonus demografi itu kalau nggak salah itu akan mencapai puncak 2030-2035 gitu ya. Dalam 50 tahun
perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Tekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Saya lihat, saya baca di berita, ini di negara yang lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang seharusnya bisa menjadi guru, saat ini menjadi tukang sapu. S2. Di sebuah negara di Afrika, di 2015 juga mendapatkan bonus demografi. Rakyat Indonesia untuk menuju Tapi Indonesia dalam emas. 7 tahun, justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6%. Saya tidak usah sebut negaranya mana, tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras. Sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis. Bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis. Punya strategi juga yang taktis. Karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis. Itu yang dulu-dulu kita nggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri BPN Bappenas. Sudah lebih taktis dan lebih detail. Sekali lagi, karena kita berhadapan dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan, harus to the point apanya? Harus taktis apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Kita akan mulai prosesi pemutaran kemudi kapal laut. Kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi kemudi kapal laut membawa Indonesia emas. Pemutaran kemudi kapal ini menandakan bahwa peluncuran ini untuk mengawal pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya aja tuh dikasih dokumen, ini skala mikro ya, skala mikro. Itu dikasih dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kota Palangkaraya.
kan saya sering diskusi dengan wali kota segala macam, saya dikasih dokumennya. Saya buka-buka filenya tuh Bang, ternyata sekarang ini pun juga yang dominan itu udah usia 25, 30, 30, 35 gitu. Sekarang loh, saya kan lihat ininya ya, piramida penduduknya ya. Lah gimana kalau 5 tahun, 10 tahun dari sekarang? Nah pada waktu itu kita akan punya, pemerintah kita akan punya PR besar untuk membuka lapangan kerja. Kalau lapangan kerjanya nggak sebanding dengan ledakan Penduduk. bukan ledakan penduduk, ledakan tenaga kerja. Bonus demografi itu dalam bahasa lainnya ledakan tenaga kerja. Ya, mereka yang sudah sekolah, sudah menyelesaikan pendidikan, kan harus masuk lapangan kerja. Kalau nggak ada lapangan kerja, pertama mereka akan menjadi beban bagi mereka yang bekerja. Jadi statusnya akan sama dengan yang sudah pensiun atau masih anak-anak. Yang kedua, mereka akan frustrasi karena mereka generasi produktif, tapi nggak bisa kerja, nggak dapat penghasilan. Yang ketiga, yang lebih parah lagi bisa jadi kriminal. Karena orang ya sudah selesai sekolah, terus butuh pendapatan, butuh penghasilan, lalu tidak punya, lalu larinya kemana? Kriminalitas. Tapi Jalan pintas. apa iya Pak Prabowo nggak mampu untuk mengawal itu? Ya, Sehingga butuh Pak Jokowi. ini kan pekerjaan besar yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya komitmen ke sana. Makin banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang mengawal proses itu tentu lebih baik. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi lebih banyak yang mengawal, lebih banyak yang menjaga tentu lebih baik. Tentu yang bisa menjaga adalah yang komitmennya itu jelas. Kalau Pak Jokowi kita nggak ragu lagi ya Bang ya. Wong dia yang pelopornya Indonesia maju kok, Indonesia emas kok, nggak mungkin tidak mengawal kan. Jadi ya kayak Lee Kuan Yew lah. Lee Kuan Yew mengawal proses pembangunan dan kemajuan Singapura, tidak dia lepaskan karena itu kan pekerjaan atau karya sumber hidup. Gocotongnya adalah Pak Prabowo. Dan itu adalah taruhan bagi banyak orang. Gocotongnya itu Pak Prabowo gitu. Ya kalau mau dibikin analogi barangkali bisa juga gitu ya. Nah, artinya ada kata kunci, kita nggak ngomong orang ya, tapi ada keberlanjutan di sana. Kebetulan pada hari ini memang skema yang terjadi di Singapura itu juga mungkin terjadi di Indonesia. Di mana setelah Prabowo kan ada peluang bahwa Gibran akan menjadi calon presiden ya. Sebagaimana setelah Goh Chok Tong, maka kemudian Bijili atau Lee Hsien Loong menjadi penerus pembangunan atau kepemimpinan di Singapura. Ya di Malaysia kan juga begitu. Mahathir begitu lama, kemudian dia kan digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Dia kan masih ngawal. Iya. Masih mengawal. Dan dia mengharapkan setelah Ahmad Badawi itu kan Najib. Ya kan? Tapi Najib ini tidak mendengar dia. Jalan sendiri. Ya kan? Akhirnya terjebak korupsi dan macam-macam kan gitu, masuk penjara. Nah, untuk Pak Prabowo itu nanti sebagai Goh Chok Tongnya kita anggap gitu ya, atau Badawinya lah ya. Apakah akan menganggap Pak Jokowi itu seperti Lee Kuan Yew yang memang ditempatkan di tempat yang pas dan cukup prominent, atau seperti Najib memandang Badawi dan Mahathir yang akhirnya ditaruh di tong sampah kan gitu. tergantung karakter orangnya, ya kan. Jadi kalau kita lihat, kalau Prabowo menurut saya ini kan pendekatannya pertemanan, persahabatan. Ini dulu yang paling penting. Ya dia kalau merasa bersahabat dengan Pak Jokowi, pasti orang kan berkonsultasi, bertanya, ingin dibantu oleh sahabat. Itu bukan sekedar kawan biasa. Ya kan? 5 tahun bersama, kemudian banyak hal yang dilakukan. Jadi menurut saya ini sudah bersahabat, ya mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak apa yang di program Jokowi dulu dilanjutkan, kemudian Jokowi tahu maksudnya apa bikin sesuatu ini, program ini. Nah tentu kan mereka diskusi. Jangan sampai nanti salah kan, visinya Jokowi ke lurus, ini digeser ke kanan. Itu fungsinya kan menurut saya itu paling bagus tuh seperti itu. Karena kan bicara keberlanjutan. Beda dengan Anies bicara perubahan misalnya kan. Walaupun pada akhirnya ikut keberlanjutan juga. Oh ya? Gimana? Oh ya kan akhirnya kan kita lihat
statementnya kan mulai kan kalau kita lihat Surya Paloh udah berubah kan berarti ikut. Anies dan Ganjar itu berkelanjutan. Caimin sudah berubah kan berarti ikut. Nggak ada cerita perubahan. Kan, tapi nggak Anies kan enggak loh bang, belum. Ya tapi kalau kalah ya harus ikut lah bang. Iya. Kalah. Enggak lah, kalau yang Ganjar kan mau oposisi. Nggak sok dong bang, itu oposisi. Ya kan? Oposisi kan mengawasi keberlanjutan juga. Penting buat Sama demokrasi aja, itu Bang. oposisi kan bang. Ya senang lah dia kalau kita bilang begitu. Kalau saya bilang ini kan oposisi berkualitas atau oposisi frustrasi. Kan gitu. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi. Ganjar dikatakan Dasarnya oposisi apa, Bang? frustasi sama Dasarnya? Bung Lindan. Dia bukan ketua umum partai, ya. Politisi juga tanggung-tanggung. Politisi Kan tanggung-tanggung, partai juga Kalau nggak kita lihat punya. Prabowo Ganjar misalnya kan. mau oposisi, SBY mau oposisi, Megawati mau oposisi, itu bobotnya lain. Ini Anies mau oposisi, diketawain orang. Ganjar oposisi, lo modalnya apa? Nah, itulah video dari pernyataan atau kesaksian dari Mr. Q ini dan Bung Zulfan Lindan yang sempat mengkritisi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang mereka katakan juga harusnya itu Anies Baswedan dan Ganjar itu malu dan frustasi karena kalau tidak punya partai apa yang mau dibanggakan. Ini ucapan kurang lebih yang disampaikan oleh Bung Zulfan Lindan. Nah, inilah kira-kira panggung politik yang ada di Indonesia saat ini yang terbaru. Terima kasih dan salam sukses.